Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan Bikaos bersama Kang Anaris on stage. Dan jangan pernah tinggalkan channel yang menginspirasi ini. Teruslah tonton, saksikan video-videonya Bikaos Channel Inspiratif. Oke, alhamdulillah, dan kesempatan siang hari ini meskipun cuaca agak mendung-mendung gimana gitu, tetapi alhamdulillah tidak gempa bumi, tidak banjir ya kan. Meskipun kalau hujan rintik-rintik biasa, alhamdulillah. Dan wah, ini luar biasa, ini saya bertemu dengan teman-teman yang penuh dengan inspirasi, senantiasa memberikan motivasi dalam setiap aktivitas saya. Wah, meskipun ya mereka itu kalem ya, wajahnya senyum, coba lihat. Iya. Dan sekarang dengan style yang berbeda ya, rambut punk dan kayak artis Korea ya, kayak K-pop gitu. Alhamdulillah, di tempat yang lumayan teduh ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman yang luar biasa, teman-teman saya. Di belakang saya pas ini ada sosok Mas Heni Putra. Wih. Oke, Mas, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah sehat. Oke. Dan sebelah sononya, wah, ini sering ketemu dengan saya. Dan kemarin di beberapa episode sudah kita obrolin beberapa hal tentang bisnis, Mas Haryo Pratikno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa, hari ini kita akan ngobrolin tentang hal-hal yang berbau bisnis. Dulu sempat ya, Bang Haryo itu cerita tentang kampus desain. Nah, salah satu orang yang berperan dan ada di dalam kampus desain itu Mas Heni, ya, Mas Heni Putra. Oke, sebelum ngulik sana ke sini tentang kampus desain, Mas Heni ini kegiatan hariannya apa nih sekarang? Ya, nambah hobi ini. Wes, apa gue? Karamba. Woi, punya bisnis karamba juga. Terus wassalam. Tapi tetap aktif ya, masih desain apa yang ini yang sering dilakukan di aktivitas mendesain itu? Ya. Saat ini fokus kontes, bos. Karena apa? Tahu sendiri lah keadaan sekarang ini agak sepi lah. Yang pesan desain itu, jadi kita istilahnya lompat lagi lah ke masa lalu. Tapi pernah ya melakukan apa namanya ya, pada puncak profesi sebagai seorang desainer itu pernah nggak mencapai sebuah titik yang wah, ini kayaknya inilah yang menjanjikan sekali, dan ternyata di sini dari sesuatu yang Mas Heni tekuni itu menghasilkan gitu. Pernah ya? Ceritain dong sama kita. Otomatis, tapi ya kita ke bosnya dulu. Wah, ntar itu ada sesinya sendiri, enggak gitu loh. Sebenarnya di kampus ini saya lebih ke membangun sistem ya. Jadi bagaimana? Jadi kita nanti akhirnya ya nggak desain. Jadi yang desain itu kita cari desainer, kita cari orang yang menghubungkan antara desainer dengan klien. Dan kita juga sudah punya customer service sendiri. Jadi saya bangun sistemnya secara apa ya? Aplikasi web lah, bagaimana semuanya lancar. Jadi lebih fokus ke pembuatan aplikasi sistem. Oke. Tapi kan dia menghasilkan juga toh, Mas. Ya otomatis, nanti kan omset ada. Sampai berapa itu? Berapa dolar itu pernah? Kalau di kampus desain itu bukan dolar ya, tapi IDR. Oh, IDR, langsung Indonesia ya? 75 itu pernah 50 sampai 75 lah. Oh, gitu. Tapi sebelum corona loh, bos. Ya, oke. Berarti sampai segitu ya? Iya, tapi ya budget untuk orang juga banyak. Untuk iklan saja kita hampir 15 juta sebulan itu. Wes, 15 juta. Setelah 5 kali 5 bulan ternyata nggak ada penghasilan ya tuh, Bu. 15 juta kalikan 5. Oke. Ternyata itu menghasilkan dan pernah berjaya begitu ya, luar biasa. Nah, tapi kampus desain sendiri itu kan terkesan di tengah masyarakat itu kayak
lembaga pendidikan, sekolah begitu. Ini asal muasalnya gimana sih? Ya awalnya memang kita ingin merekrut. Namanya memang sejak awal namanya kampus desain gitu. Kalau dulu sih gonta-ganti Pak. Oh, apa biyen? Wis tahu apa biyen? Kampus desa tambah IPN, jadi kampus Dulunya kampus desa. Kampus. Wah keren iki. Iki kampus desa sih. Apa iki? Kampus desa itu ngopo biyen bentuknya kayak ngopo gitu. Kalau dulu sih terbatas ya, individu kita apa ya, memberikan orang-orang sekitar itu pengalaman mendesain loh. Misalnya kita juga ada kegiatan yang sifatnya itu rohania gitu. Pengajian atau tadarus. Jadi kadang juga ada yang apa? SMA itu 3 bulan itu namanya apa? PKL. Nah, ada yang PKL juga. Seperti itu. Jadi memang ada kegiatan belajarnya. Ya. Jadi ada. Jadi nggak salah kita sebut nama kampus. Walaupun tidak ada presentasinya juga. walaupun tidak ada wisudanya ya. Nggak ada wisudanya, nggak ada dosennya. Kita belajar Langsung rektor. langsung. Rektornya itu Mas Denny. Mas Denny ya. Mas Denny rektornya awal-awal kampus desa itu. Dan sampai sekarang kemudian menjadi kampus desain. Ini mahasiswanya sudah berapa ya? Udah lulus semua ya. Habis ini. Tandanya lulus adalah mereka tidak datang lagi kampus, tetapi mereka sudah kerja. Nah itu ya. Betul. Masya Allah. Uang lah. Itu udah menghasilkan. Wah ini yang unik di sini kampus desain ini. Jadi tandanya mereka lulus nggak datang lagi ke kampus, ya. Tapi transfer nggak? Ya itu. Nanti kita rekrut. Jadi kampus desain sekarang itu kan yang dulu pernah kita ajari kan bagian besarnya juga ketika kita ngiklan ada job yang mereka yang ngerjakan gitu. Jadi tetap ada kesinambungan gitu. Benar. Potong pajak. Wani piro itu sak karepe ngekeki order gitu ya. Sebenarnya kalau nama kampus desain itu sudah ke bisnisnya. Oh gitu. Sebelumnya waktu kegiatan belajar mengajar itu masih kampus desa. Kampus desa sendiri dulu saya nggak ngerti karena saya baru di kampus desa itu masuk ngajar desain. Nah terus karena pokoknya aktivitas terakhir kampus desa itu ya kebanyakan cuma desainnya, maksudnya itu menjadi materi utama. Terus dan yang kembali ke masa lalu karena waktu itu kita memang bermain di kontes. Namanya marketplace, istilahnya marketplace ya kalau sekarang. Jadi ada apa namanya pasar online yang itu di bidang desain. Nah kita aktif di situ membangun skill, membangun reputasi gitu. Jadi memenangkan beberapa project. Nah itu kita jadikan portofolio. Baru di situ kemudian wah ini kayaknya itu kan luar negeri ya Bang ya. Betul. Luar negeri. Nah di lokal di tempat kita sendiri itu kebetulan saya waktu itu juga concern di apa namanya bisnis ya. Ketemu dengan banyak teman-teman pebisnis. Saya melihat kok kebutuhan itu sebenarnya di lokal ada di teman-teman kita lokal ada. Butuh ya. Nah cuma kan harganya mungkin nggak masuk kalau harga di marketplace itu yang kami biasa bekerja itu memang lumayan tinggi untuk kelas UKM UMKM. Nah, artinya kita melihat ada kebutuhan gitu. Jadi ngobrol sama Kang Heni, yuk kita bikin yuk untuk apa namanya memenuhi kebutuhan teman-teman yang lokal sifatnya, harganya kita sesuaikan. Itu memang itu standar UKM gitu. Ya sudah kita mulai bergerak memasarkan jasa desain itu ke apa namanya, kita pakai iklan lah ya, kita pakai iklan di Facebook. Ya itu baru muncul namanya apa ya gitu. Terus kan kampus desa, kalau kita di bidang desain kan berarti tinggal tambahin aja dari kampus desain gitu. Nah sudah terus kita akhirnya kebetulan Mas ini yang di program ya ngecek nama apa namanya, nama domain ya, domainnya kampusdesain.com kok masih available ini. Available itu biasanya kalau nama-nama yang umum kayak gitu tuh sudah dipakai. Ini masih available jadi kita sambil aja kita pakai gitu. Jadi kalau bicara nama kampus desain itu sudah arahnya sudah bisnisnya. Benar. Jadi di sini memang akhirnya memang sama sekali bukan kampus sebagaimana ya. Mungkin teman-teman kita ini terus kita
Oh. membuka tempat belajar. Belajar ada ruangannya, bayar SPP bulanan begitu ya. Meskipun sih tetap itu jadi salah satu Tapi orientasi mengajar ada, tapi Ya. tetap nanti diarahkan ke desainer. Desain Jadi, itu. lulusannya ya jadi desainer kampus desain. Oke. arahnya mungkin di sifatnya rekrutmen gitu. Jadi kita menerima orang yang mau belajar, tapi nanti kemudian kita salurkan di di proyek-proyeknya kampus desain gitu. Betul. Meskipun ini belum kesampaian ya. Karena dari alumni yang kemarin ya Sudah berapa itu alumni yang ditelurkan dari kampus desain? alumni kurang ingat, memang nggak banyak, cuma yang kemarin sempat ikut mendesain di tempat kami itu mungkin cuma 7 apa ya, sekitar 7 orangan lah. Ya. Jadi itu mereka sifatnya karena dari rumah mereka freelance. Betul. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya, kampus desain memang. Apalagi setelah pandemi, yang tadinya ngantor pun jadi freelance sekarang. di outnya Ya, kemarin itu ada yang freelance, ada yang ngantor gitu. Begitu pandemi ya udah yang di kantor pun kita rumahkan gitu. Dan tadi itu seperti tadi dibilang, karena emang sempat turun ya permintaan mungkin orang untuk membuat desain logo. Ini kan ya seluruh dunia ya kecenderungannya, nggak kecenderungan ininya penurunan omset dan seterusnya. Oh kurang tahu, tapi kalau di platform makanya tadi kita kembali ke masa lalu, karena di platform ini kita lihat di marketplace tadi masih banyak permintaan. Juga daripada kita memasarkan kampus desain secara lokal, di mana itu kita juga ngeluarin biaya promosi. Sudahlah kita agak cool down dulu, kita mengerjakan lagi proyek-proyek yang dari dulu. Marketplace tadi, platform tadi. Kembali ke masa lalu, kembali ke dolar. Betul. Ya. Luar biasa ya. Jadi mengaplikasikan ilmu dari desain ini boleh dimakan loh kan? Oh boleh nih. Ya, boleh iya, enggak salah. Kayaknya garing kalau enggak. Oke, katanya Mas ini juga belum makan, mungkin bisa spesial ya, pakai telur. Ya, kalau sekarang spesial udah nggak pakai telur sekarang. Oh iya Mas, tagline-nya belum diungkapkan kamu di sana. Oh, apa itu? Tagline-nya apa ya? Apa itu? Dia berkelas internasional, harga lokal bahkan lebih miring. Oh ya, itu value-nya. Value dari kampus desain. Karena kami itu teman-teman desainer kami itu mengerjakan desain untuk proyek luar negeri di platform tadi, ya otomatis kan itu menjadi standar kelasnya ya. Jadi itu kita tawarkan ke teman-teman UKM lokal. Ini kita desainer yang sudah punya reputasi di Go internasional. Nah, kalau kalian mau pesan desain di tempat kami, kelasnya ini internasional, tapi kita beri harga lokal. Harganya harga lokal. Bahkan lebih miring lagi. Bahkan bisa lebih miring karena lagi. Karena kita punya data jasa desain yang sama lokal, yang memang harganya di atas kami. Gitu. Nah, kita kita cari positioning yang bisa di bawahnya. Memang bukan berarti ini membanding harga terus mengurangi kualitas. Betul. Itu enggak, ada ininya lah, ada strateginya ya, hitung-hitungannya. Nah, teman-teman kita kan kebanyakan memang bukan lulusan jurusan desain. Ngerti awalnya itu memang belajarnya gitu. Formalnya itu. Jadi itu akhirnya kan bisa kita tekan lah gitu. Biasanya kalau lulusan pendidikan formal itu dia pasang tarif tinggi gitu. Betul. Nah, ini meskipun mereka yang tidak punya latar belakang, cuma mereka mengerti karena memang sebelumnya kita ajari gitu. Oke. Dan terbukti karya-karya mereka bisa bersaing di platform internasional itu dan sudah berkali-kali memenangkan gitu. Betul. Sehingga ya kita berani. Dan secara ibaratnya quality control ya, itu masih saya yang pegang. Kalau saya lulusan jurusan desain memang, jadi ya kadang-kadang teman-teman secara estetik bagus, tapi kadang-kadang secara teori kalau ada yang keliru ya tetap kita kontrol gitu. Artinya ke teman-teman, ke klien-klien kami ini ini ibaratnya sudah kita jamin lah secara ukuran-ukuran sebuah desain ya, baik dari sisi keindahan, dari sisi teorinya, termasuk dari sisi kebutuhan bisnisnya. Ya mewakili itu
kita pastikan gitu. Ya, oke. Bahkan awal-awal kita sempat ini promo, namanya awal dulu promo kan, tidak suka uang kembali. Jadi kita udah kerjain, kita presentasikan, klien nggak suka, nggak cocok, revisi, ambil aja nggak gitu. cocok juga, ya udah kalau nggak cocok kita kembalikan uangnya 100% itu. Desainnya tetap dipakai. Ya enggak, desainnya ya enggak. Siapa tahu malah dipakai. Kalau nggak cocok tapi tetap diambil ya berarti namanya nggak cocok kan dia nggak pakai gitu. Wah, ini mikir-mikir kok yo gitu kan. Oke. Wah, ternyata bicara tentang desain ini juga nggak sembarangan ya. Ada standarnya, ada kualitas keindahan dan juga mungkin filosofi dari Ya, karena desain ini itu kan ya. istilahnya desain terapan ya, kalau desain komunikasi visual. Kalau di kampus dulu kan Ya. seni itu kan ada seni yang Betul. sifatnya seni murni, ada yang sifatnya seni terapan. Nah, dalam hal ini kan ini seni terapan. Seni Jadi memang terapan. harus berfungsi di mana dia diterapkan gitu. Dalam hal ini untuk bisnis ya dia harus berfungsi. Maksudnya di dalam bisnisnya itu dia memang berperan secara signifikan gitu untuk mengangkat bisnis itu. Oke. Kalau seni murni itu kayak lukisan, patung mungkin gitu. Itu seni murni, jadi emang dia dinikmati apa adanya. Bebas tanpa seni. terikat dengan diletakkan dimanapun, tetapi itu namanya seni seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang terapan tadi itu, misalnya dipakai untuk brand sebuah perusahaan, misalnya bisnis apa, itu berbeda di tempat yang lainnya misalnya gitu. Betul. Salah satu seni terapan misalnya kriya atau kayu atau tekstil. Misalnya kayu, dia membuat kursi kayu, hiasan ornamen sehingga dia artistik ya secara seni. Tapi secara fungsi dia sebagai kursi ya harus harus ada gitu. Harus diduduki gitu, dengan nyaman gitu. Betul. Nah, itu seni terapan gitu. Gitu. Oke. Sehingga sebenarnya ukuran di sini bisa lebih objektif. Oke. Oh ya, sebenarnya kita punya paket Mas Anes. Wes, apa Kita itu? modelnya tuh kalau ingin filosofi ya oke, tapi ya ada sedikit agak naik. Nah, harganya emang ada. Ingin paket komplit misalnya ada kartu nama, letterhead, amplop, bahkan misalnya Aplikasi. care branding misalnya Aplikasinya itu, ya. itu kita bisa, tapi ya harganya memang enggak sekedar logo tok gitu. Beda. Jadi Oke. ada istilahnya paket-paket yang mana. Ya, jadi memang ya silakan klien kebutuhannya apa, karena kadang-kadang ada klien yang dia bisa mengaplikasikan sendiri, dia cuma butuh logo aja. Butuh logo gitu. aja, nanti dipakai untuk Karena apa kalau terserah logo dia. di agensi-agensi itu dia memang harganya bisa tinggi sekali, itu memang komplit, bukan hanya logonya saja tapi juga ada filosofinya, ada company profile, ada brand guide dan sebagainya gitu. Pokoknya itu bisa tebal itu Betul. hasilnya, itu logonya kecil tapi ada Hasil baliknya. aplikasi untuk apa saja itu kemudian juga dibuatkan gitu ya. Nah, kita melihat kalau UKM kan mungkin tidak segitunya membutuhkan. Bahkan kadang-kadang untuk nama bisnisnya itu sendiri juga belum jejeng gitu. Jadi ada yang udah pesan logo itu, ternyata hitungan minggu atau bulan ganti mas, ganti bisnis. Ya? Itu kan karakter UKM kan begitu, dia masih belum Bahkan belum punya menemukan. bisnis pun udah mau buat logo ada juga. Mau buat logo. Jadi mau pokoknya buat logo dulu. Namanya belum ada, mas bikinin logo namanya apa? Wah, belum tahu mas, bikinin dulu aja, itu ada gitu. Jadi emang kalau UKM ya begitu. Sehingga emang ya kita melihat belum banyak jasa yang memenuhi kebutuhan Betul. para teman-teman UKM ini, terus kita masuk di situ. Berarti tetap ya sabar ya, menangani seperti itu udah sabar ya. Bisa, makanya harus ada pembagian. Kalau mau nanya itu terus filosofinya apa Pak? Ayo jombo njaluke koyo apa terserah, bareng kok ganti meneh. Revisi kayak gitu sering kita ya? membatasi tapi Oh, membatasi juga Jelas. ya. membatasi. Jadi nggak suka ya repot kita. Ya tetap ada unsur seni yang dimana secara estetik itu subjektif pasti ada. Objektif aja. Betul. Jadi kadang-kadang kalau ketemu klien yang secara subjektif agak sulit, ya memang cukup lama pengerjaan. Tapi oke. lebih banyak juga yang kemudian kita kasih review Masukan. dia suka. Oh. Jadi sebenarnya buat teman-teman ini pengalaman yang kita bagikan ya. Jadi Ya. klien itu dia meng-hire kami, dia membayar sejumlah uang, meng-hire kami para desainer untuk membuatkan desain. Betul. Nah dia kan membayar, dia tidak membayar tukang
tukang komputer gitu. Benar. Ya. Kami bayar desainer ya. Dia membayar desainer yang dengan segala Skillnya, kemampuannya, reputasinya, jam terbangnya itu, betul. termasuk kepekaan estetisnya itu. Sehingga sebenarnya secara mindset ya kalau kalian sudah membayar ya percayakan saja itu kan. Karena ada orang yang sudah membayar tapi dia cawe-cawe. Oh, Ya kan janjinya eman-eman gitu. Supaya benar. ruang melarang-larang kok. Iya. Anda ikut-ikutan gitu. Padahal yang Anda bayar itu kan bukan sekedar tukang Iya. mengoperasikan komputer. Tidak sekedar hanya untuk kemudian coret-coret, tetapi Iya. dia pusing itu juga dibayar gitu. Iya kan? Jam Pusing kan? terbangnya, Pusingnya. wawasannya gitu. Wawasan dia Karena harus banyak belajar kita gitu. mengerjakan banyak project di bidang yang sama kadang-kadang. Misalnya ada restoran. Dia masuk visinya restoran, minta Ya. bikin logo. Nah, sebelumnya itu kita sudah pernah mengerjakan logo restoran banyak gitu. Benar. Sehingga kita punya wawasan terkait itu. Hmm. Punya jam terbang, punya ya gitulah. Itu dia bayar itu semua gitu. Karena nggak sedikit Mas yang dia rewel, dia ikut campur, Hasilnya? hasilnya jelek. Tapi dia suka gitu. Tapi dia suka ya? Dia ambil gitu. Itu Oke. kita nggak masukkan ke portofolio. Tapi Karena udah kita tapi bayarnya gede apa cilik kuwi, Mas? Bayarnya sama. Oh, sama. Tak kira gede gitu, maneman gede. Karena sempat ada itu yang bocor ya karya kami yang itu sebenarnya bukan yang rekomendasi kami, jadi dari berbagai pilihan itu yang sudah sama klien itu sudah di utak-atik sedemikian rupa dan itu yang dia pilih. Itu kan tidak masuk portofolio kami, tapi itu terekspos di sosmed lah gitu. Nah itu kita sempat dapat ini, wah ini kok elek desainnya. Waduh, padahal itu yang maunya klien. Menurunkan reputasi ya gitu ya. Iya. Jadi kita memilih Tapi kayak itu subjektif dari desainer atau gimana sih? Desain bagus apa tidak itu? ya rata-rata secara umum tuh orang melihatnya jelek gitu aja. Jadi Gitu ya? secara umum wah ini elek. Jadi ketika ada 10 orang lihat, mungkin 9 orang ngomong itu jelek. Ya. Ya gitu memang ya. ada subjektif, tapi juga ada standar umum lah. Jadi gini, apa namanya? Biasanya bagus kan relatif. Ya kayak gitu kan. Mutlak. Wis ra iso dimengonah lah kayak gitu ya. Oke. Berarti pernah juga ya ketemu dengan klien saya bandel kayak gitu ya? Nggak hanya pernah. Enggak pernah. Pasti lah. Pasti kayak gitu ya, dan harus sabar juga ya. Uang kembali juga ada. Oke. Uang refund itu ya udah kita kembalikan uangnya itu Oke. biasa. Nih lihat bicara tentang desain yang pernah dibikin nih, mana yang pernah menjadi unggulan dan itu kayaknya wis Nanti ibaratnya. kita tampilkan aja. Oh bisa ya ditampilkan ya, oke ya nanti akan ditampilkan. Nah ini silakan, ini tampilannya, portofolio. silakan nikmati, wis. Dalam video ini kami ingin menunjukkan harga desain logo dari platform 99 Designs. Sebelumnya mungkin Anda bertanya kenapa kami menjadikan 99 Designs sebagai rujukan. Alasan utamanya adalah karena di 99 Designs inilah kami bekerja selama hampir 8 tahun terakhir ini dan kami sudah memenangkan mungkin ratusan proyek di platform ini. Jadi kami ingin menunjukkan kelas kami juga di sini. Kemudian alasan kedua, meskipun ini platform internasional, tetapi tidak sedikit juga kliennya yang datang dari Indonesia. Jadi harganya memang bisa dibilang termasuk yang termurah di kelasnya. Kami juga akan bandingkan nanti dengan platform lokal yang sejenis yaitu 1000.com. Di sini sudah terbuka homepage dari 99designs.com. Nah, kita bisa klik how it works. Kemudian ke bagian pertanyaan, di bagian launching contest kita melihat pertanyaan tentang memilih contest package. Nah, bisa dilihat di sini 99 Designs menyediakan 4 paket mulai dari bronze, silver, gold, dan platinum dengan tarif termurah $299 sampai yang termahal $1.299. Nah, kita bisa lihat keterangan di sini bahwa paket gold dan platinum hanya diperuntukkan untuk mid dan top level designer. Nah, perlu Anda ketahui bahwa di 99 Designs tim kami telah mencapai level ini. Jadi memang kami banyak bekerja di kontes gold dan platinum ini. Kemudian kita sekarang beralih ke platform lokal yang tadi saya sebutkan.
Nah, kita juga sudah membuka homepage-nya di sini dan agak berbeda navigasinya. Kalau di platform ini kita langsung klik order desain dan kemudian ada pilihan desain logo. Nah, kita bisa lihat inilah paket-paketnya, yaitu ada gold, silver, dan bronze. Jadi cuma ada 3 paket di sini dengan harga yang termahal 7 juta dan yang termurah 2,5 juta rupiah. Baik, sampai di sini kita bisa memahami berapa harga standar untuk desain logo. Kembali ke kebutuhan pebisnis, faktanya kita tahu bahwa startup pun levelnya berbeda-beda. Ada startup yang modalnya besar, tapi tidak sedikit juga startup yang modalnya sangat terbatas. Nah, bayangkan saja misalnya seseorang ingin mulai usaha jualan bakso, dia buka kios kecil-kecilan, katakanlah modalnya 15-25 juta, jadi tidak terlalu besar. Nah, tapi dia punya visi, dia ingin membangun nama dan brand untuk bisnis baksonya, dia ingin kiosnya tampil menarik dan bisa diingat oleh pelanggannya. Nah, dia juga ingin mengembangkan bisnisnya sampai dia punya mimpi bisa buka cabang mungkin. Nah, untuk itu dia membutuhkan sebuah desain logo yang keren dan profesional. Tapi mungkin nyalinya ciut melihat tarif desain logo seharga 2,5 juta rupiah. Padahal sekali lagi tadi kita lihat itu sudah tarif yang termurah. Namun 2,5 juta itu tetap adalah jumlah yang besar baginya. Mungkin dia lebih memilih membelanjakan 2,5 juta untuk inventaris, beli mangkok, beli gelas, sendok dan sebagainya gitu, ketimbang untuk memesan sebuah desain logo. Nah, itulah gambaran pebisnis startup yang memulai dengan modal terbatas. Nah, gambaran seperti itu mungkin sedikit banyak mewakili Anda. Nah, untuk itulah Kampus Desain hadir untuk memberikan solusi bagi kebutuhan Anda. Nah, bayangkan dengan tarif lokal bahkan lebih murah lagi Anda bisa mendapatkan desain logo yang profesional, berkelas internasional, logo yang bonafit dan pasti keren. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Because bersama Kang Anaris on stage. Kita lanjutkan, tadi sudah kita lihat sekilas portofolio dari Kampus Desain. Woy, kalau dilihat dari itu, wah, memang bersaing yang masalah harga ya. Woy, di situ bisa kita lihat, dan dengan sebuah tagline desain internasional, harga lokal, bahkan bisa miring ya gitu. Oke, ngomong-ngomong soal harga ini, siapa ini yang mau jelasin nih? Ya, Bang. Piye harga nih? Kok iso? Maksudnya harganya kami atau ya harga dari desain itu kan? Iya. Nah, kenapa bisa miring, bahkan miring banget mungkin gitu ya? Ya, kalau masalah nilai dari, karena kan desain itu kan sesuatu yang sifatnya apa ya? Kalau misalnya meja itu kan ada bahan-bahannya nih. Ini kayunya sekian, jadi ya kayunya juga beda bisa. Kalau desain kan memang sifatnya itu kan data ya, file ya. Sehingga memang
tidak dinilai apa nek uang itu apa intrinsik ekstrinsik. Nah, jadi Intrinsik yang di dalamnya. jadi nggak ada bahannya gitu. Sehingga memang kadang-kadang ada yang masa kayak gini aja harganya sekian. Ya, betul, betul. Jadi yang pertama sebenarnya masalah harga ya kita apalagi pebisnis ya. Ini kan untuk pebisnis. Betul. Ya biasakan nek menilai harga itu bukan dengan mahal atau murah, tapi ya harga yang Pas. Weh, kayak pom bensin, pasti pas. Maksudnya logo itu tadi seperti saya bilang, logo itu kan seni terapan ya. Dia diterapkan dalam bisnis itu dia harus bisa mengangkat bisnisnya. Iya. Artinya kalau logo mau pun si pemilik bisnis itu tidak bisa mengaktifasi logonya di dalam bisnisnya itu ya Sama aja. akan menjadi mahal gitu karena aku bayar logo larang-larang tapi kok bisnisku naik. Podo wae mending rasa nggo logo. Malah ra cetro. Jadi ya si owner bisnis harus bisa memakai pakai apa ya misalnya mobil Mas Anaris mungkin satu tidak bisa nyetir, yang kedua jarang pergi-pergi di rumah aja. Ditawari mobil yang mahal misalnya apa Fortuner misalnya. Ini mobil Fortuner mau nggak beli 50 juta gitu. Itu murah ya. Murah banget. Tapi mungkin bagi Mas Anaris dia buat apa ngeluarin 50 juta? Gua apa 50 juta ya. Untuk sesuatu yang dia tidak bisa pakai, sesuatu yang tidak bisa. Mending tak adol meneh, larang. Nah itu juga menarik. Itu tak adol meneh. Kalau analoginya mobil kan bisa jadi bisa kayak gitu ya. Dia bisa jual lagi. Iya, bisa jual lagi. Murah ini tak jual lagi. Nah menarik logo juga begitu. Oke. Karena banyak maklar yang kita lihat ini maklar ini dia beberapa kali order gitu. Jadi dia mungkin lihat ini murah ini. Gitu. Iya. Dia bisa mencari klien yang bisa bayar mahal. Dia maklar pesan ke tempat kita dijual ke pihak lain kayak gitu. Itu bisa. Jadi makanya ini tuh sangat tergantung dengan bagaimana si orang itu yang bisa pakai apa enggak logo ini. Benar. Makanya di kami ya ada di sosmed kami atau komentar-komentar yang satu pihak mengatakan mahal ini di tempat saya bisa sekian. Tapi ada juga pihak-pihak yang mendukung. Bukan mendukung, malah marah-marah karena menganggap kita merusak harga. Anda jualan desain harganya segitu, Anda ini merusak harga. Desainer menjadi tidak dihargai. Jadi memang ini menunjukkan bahwa begitu rupanya itu variatif sekali sebuah harga desain itu. Betul. Katakanlah kita dulu awal-awal sempat ya di harga 500.000. Namanya juga masih mulai. Itu ada yang 500 mahal. Saya pernah pesan di sana bisa 100.000 gitu. Satu sisi ada yang marah-marah karena kok jualan desain kok 500.000, Anda ini tidak menghargai gitu. Tapi ada juga yang ya ini mungkin persona klien ideal kami ya. Dia tahu bahwa 500.000 itu murah. Betul. Karena dia tahu harga yang lain itu mahal. Tapi dia pesan ke kami, dia tanya, "Mas, ini bener 500.000 gitu." Bener, Mas. Saya kok ragu nanti seperti apa. Ya udahlah saya order gitu. Dia order terus dia puas gitu. Wah, jadi dia benar-benar mengena. Benar. Wah, desainnya kualitasnya begini, harganya sekian, murah, bagus. Terima kasih Mas. Karena dia memang baru memulai bisnis sehingga dia memang kita pernah menggunakan ilustrasi begini, misalnya Mas Anaris misalnya mau bisnis, mau buka warung bakso. Warung bakso katakanlah modalnya 50-an juta atau sekitaran itulah. Sewa kios, harus beli belanja banyak. Betul. Apa jenenge? Bahan baku, kan? Mangkok, bahan baku, peralatan masak dan peralatan untuk saji. Kalau dia punya visi sebagai pebisnis, yang dia pingin besok warung bakso saya maju, berkembang, memiliki banyak cabang. Buka cabang itu, dia punya visi itu. Dia akan butuh logo. Aku butuh logo, butuh identitas gitu. Untuk memperkuat branding gitu. Tapi ketika dia cari desainer logo, kok harganya 2 juta, paling murah itu 2 juta, 2.500.000, yang di atasnya banyak itu.
Nah uang 2 juta dengan kelas bisnis seperti Mas Anaris yang segitu modalnya, apa kios yang masih mungkin baru memulai sederhana. Betul. Wah nek 2 juta saya beli mangkok iso entuk sak berubah. Ya, betul. Jadi dia eman-eman gitu. Untuk kemudian bikin. Untuk beli logo segitu. Tapi dia perlu karena dia ngerti ini penting. Dia punya visi misi ke depan untuk mengembangkan bisnisnya. Persona pebisnis seperti itulah yang menjadi klien kami gitu. Jadi dia melihat oh ini ada yang miring tapi kualitasnya bagus. Oke. Berarti tahu itu kondisinya seperti itu ya. Tadi itu ya ketemu dengan sesuatu yang apa istilahnya ya, yang ngeh lah gitulah, ngeh dengan bisnisnya. Kemudian dia tahu desain itu seperti apa dan bahkan mungkin dia bisa menilai desain itu mahal atau murah karena memang ini kebutuhanku kok gitu loh, kebutuhanku ya. Kalau ada orang yang nggak butuh mungkin ya wah kok yang ngono larang gitu, padahal dia nggak tahu kalau memang itu bisa menjadi. Nah ini menarik nih, berarti kan harga itu apa ya, ibaratnya menyesuaikan dengan bisnis mereka. Semakin besar level bisnis mereka semakin besar ibaratnya, itu kebutuhan akan desain juga ini harganya juga ini beda gitu. Kalau kita sudah membuat patokan segitu, paling kalau lebih mahal itu berkaitan dengan paket. Karena tidak semua logo ada website, lain. Tapi secara umum itu levelnya segitu yang kita layani. Sehingga ya memang gini, tadi seperti yang saya bilang tadi, kalau ada yang komentar ini kok mahal, ya itu berarti Anda bukan segmen kami. Ada yang bilang, Anda merusak harga desain kok jualnya murah sekali, oh berarti Anda juga bukan segmen kami gitu. Segmennya sendiri. Nah, jadi kita sudah menang UKM, sudah positioningnya di situ. Yang lebih murah dari kita ada, yang lebih mahal juga ada itu. Jadi kita di tengah-tengah itu. Jadi silakan pebisnis, ya silakan cari yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu kami juga tidak akan memaksa. Misalnya ada yang 500 itu mahalan ya monggo, karena memang ada yang di bawah 500, bahkan yang gratis juga ada kalau mau gitu. Ada. Sekarang banyak apa istilahnya logo generator ya. Ya logo. Gitu ada. ya. Jadi ya monggo gitu silakan. Oke, berarti tadi saya sempat mendengar ya bahwa betapa ini pentingnya logo Mas Aryo ya. Pentingnya logo ya, kita beralih ke situ. Logo itu kadang orang itu salah mengartikan. Kalau saya sudah punya logo, sudah desain logo, punya logo, ini nanti bakal laris, bakal menjadi branding, gitu kan? Ya, kemudian terkenal. Apakah seperti itukah kemudian orang menilai yang namanya desain atau desain perusahaan lah, logo perusahaan seperti itu? Apakah kemudian itu menjadi branding? Tadi sempat terlontar ya bahwa logo ini hanya mendukung branding, itu maksudnya gimana? Nah itu kan kalau di dalam bisnis itu sudah ilmu bisnis ya. Nah bisa di-sharing lah ini bisnis. Kalau tadi dia bilang penjualan meningkat, itu kan sebenarnya selling atau marketing. Itu juga sebenarnya beda. Jadi branding, marketing, selling itu tiga hal yang berbeda. Nah ini kalau logo kan sifatnya di branding dan itu pun hanya bagian kecil dari branding. Logo itu di branding. Ya, sekali lagi ditegaskan di branding. Jadi tidak berpengaruh secara langsung dengan penjualan gitu. Penjualan itu ya selling, marketing gitu. Ini kalau mau kupas ini Mas Anaris besok bisa ketemu teman saya namanya Mas Rendra. Mas Rendra. Nanti tak kenalin. Oke, siap. Harus kenal paling gitu. Dia bisa bahas branding, marketing, selling dengan bagus itu. Ya, kalau enggak ya ke suhunya yaitu Mas Andika. Nah, ya, Mas Andika di channel. Kalau Mas Andika mana bahas branding, marketing, selling. Oh, kalau mana ketemu Mas Andika, ya, gimana? Branding aja, kupas tuh. Iya, betul. Branding nanti ke Mas Andika. Cuman kan juga ini kampus desa juga mencoba untuk membantu perusahaan-perusahaan itu memiliki branding yang bisa digunakan untuk apa? Mengembangkan bisnisnya kan, seperti itu. Gitu. Oke. Jadi penting juga ini desain itu, atau mungkin sangat penting? Kalau menurut saya penting. Kalau masalah sangat penting tergantung bisnisnya. Tergantung juga ya. Makanya di tempat kami juga ada ini karena itu sesuatu yang perlu dipahami dan tidak memungkiri banyak klien yang belum paham. Itu di tempat kami ada free konsultasi. Jadi kalau pesan gratis. Di tempat kami gratis itu free. Jadi konsultasi dulu. Ini nanti saya bagaimana mengaktifkan logonya atau logo seperti apa yang
yang pas, yang cocok gitu. Juga, misalnya kemasan. Kemasan yang bagus buat bisnis saya seperti apa. Nah, ini kan kita lihat ini packagingnya seperti apa, pakai apa. Before sale kan itu ada. Oh, kalau punya jenengan before sale berarti packagingnya bagus seperti ini. Itu ada, bisa konsultasi. Bagaimana nih logonya bisa bekerja dengan baik. Karena memang tidak ada orang beli sesuatu karena melihat logonya api, beli itu nggak ada. Betul. Api logo ya belum tentu kemudian bisa meningkatkan penjualan. Tidak menjadi faktor pembelian. Tidak menjadi faktor yang mendorong orang untuk beli. Betul. Apalagi kemudian didukung dengan usaha yang produknya memang udah bagus ya kan, kemudian juga penyajiannya dan seterusnya. Itu mungkin nanti bicara tentang branding tadi, itu dikuatkan dengan logo yang memang itu pas, yang kemudian ya salah satu logo yang paling ibaratnya itu bagus menurut teman-teman di kampus desain itu apa sih? Apakah istilahnya itu mudah diingat, harus ada tulisannya apa enggak gitu. Gimana itu? Ada beberapa kriteria logo yang ukuran logo yang bagus itu. Tapi mudah diingat pasti karena itu kan bagian dari identitas. Salah satu objektifnya emang supaya orang itu mudah dimasukkan ke dalam mudah diingat, sama satunya lagi mudah dikenal. Ya mudah dikenali. Mudah dikenal ya. Nah, itu beda ya. Mudah dikenal dan mudah dikenal dan mudah diingat. Oke. Ada yang lain-lain lah gitu. Berkaitan dengan ininya juga bisnisnya. Ada yang dia butuh simple, ada yang dia butuh. Jadi ini ada semacam ada kategorisasi logo lah. Dan itu cukup rumit. Misalnya mau ini female atau feminin atau maskulin, betul. Anak-anak atau dewasa modern atau antik, organik, geometrik, organik atau geometrik, itu ada beberapa ukuran. Jadi nanti klien itu harus milih ini. Oh gitu ya. Jadi kalau dia brandnya misalnya Mas Analis Haifa hijab gitu, berarti dia akan saya berarti feminin gitu. Nanti di ekonomis atau mewah gitu, itu punya Mas Anis habisnya apa kelasnya? Ekonomis premium. Ada banyak itu memang agak ini kalau dijelaskan. Saya juga nggak hafal juga. Yang penting bagus. Oke. Baik, ternyata ada kriteria ya. Jadi untuk melihat logo itu tidak sembarangan kemudian wah ini bagus apa tidak. Minimal ada 2 tadi itu. Logo itu harus bisa mudah kita ingat dan mudah orang itu mengenal kita gitu. Mudah dikenal gitu. Jangan kalau dulu Pertamina itu lambangnya kuda laut. Sekarang itu lambangnya apa sih itu? Huruf P sebenarnya itu. Huruf P. Kayak daun atau bukan? Inisial Pertamina ya, itu huruf P. Ya dengan rancangan grafis yang sedemikian rupa lah gitu. Iya ya. Ada kalau mau dicari di internet istilahnya brand guide-nya atau ya brand guide-nya mungkin biasanya kayak gitu itu ada ditampilkan ya munculnya. Iya, bisa di-download itu. Dengan cara bangun logonya pun bisa perancangannya. Pakai teori apa kan banyak. Nah, itu juga kami pakai itu untuk teman-teman yang dia pesan dengan pakai brand guide. Itu standar kami ya, beberapa logo untuk perusahaan nasional seperti itu. Betul. Kalau nggak salah Pertamina juga kita punya minyak Mas yang kita pakai salah satunya Hani. Itu minyak dari kalian kalau nggak Sumatera Kalimantan itu. Ya. Ada beberapa lah yang kita pakai sebagai standar gitu. Standar ya. Oke. Baik, wah luar biasa sekali ya kita mengulik tentang kampus desain. Dan memang ketika kita membuka bisnis, saya kira teman-teman semuanya ini tidak sembarangan ya, kemudian jalan saja, tetapi ternyata mereka juga membangun sistem di dalamnya dan juga membuat organisasi yang bagus lah untuk kemudian melanjutkan apa yang mereka targetkan, mereka inginkan itu tercapai. Dan jangan pernah tinggalkan channel yang inspirasi ini, yang penuh dengan inspirasi ini, dan terus saksikan, tonton, dan like, subscribe, ojo lali.